Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah promosi kesehatan di semester 4. Memang secara jadwal perkuliahan semester 4 ini dipercepat karena berkaitan dengan penata laksanaan praktik dan kesiapan lahan untuk menerima praktik, sehingga perkuliahan semester 4 dimajukan. Baik, untuk pertemuan pertama promosi kesehatan itu berisi tentang kontrak perkuliahan. Jadi di sini pertemuan ini saya sebagai koordinator mata kuliah bersama Bu Titin sebagai tim nantinya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses perkuliahan promosi kesehatan satu semester ke depan, dan bagaimana penilaian dan apa hal-hal yang perlu Anda siapkan dan Anda lakukan. Baik, saya jelaskan bahwa mata kuliah promosi kesehatan ini bebannya 2 SKS dibagi menjadi satu teori dan satu SKS praktek. Nah, karena ini diasuh oleh dua dosen untuk dua kelas, yaitu kelas A dan B, dan saya dengan Bu Titin sudah sepakat bahwa untuk e-learning, akun e-learning ya, masing-masing kami membuat akun e-learning promosi kesehatan. Jadi perkuliahan dengan saya sesuai dengan silabus atau RPS, maka Anda harus bergabung dengan e-learning saya, atau dan nanti apabila perkuliahannya pertemuannya dengan Ibu Titin, maka Anda harus bergabung dengan e-learning, akun e-learningnya Bu Titin. Ini Anda harus pahami supaya Anda tidak salah ya. Nah, jadi pahami silabus perkuliahan dengan siapa, maka Anda harus bergabung dengan akun e-learning dosen yang bersangkutan. Baik, mata kuliah promosi kesehatan ini adapun capaian mata kuliahnya itu Anda diharapkan nanti mampu menguasai konsep, prinsip dan teknik promosi kesehatan secara kognitif, dan secara skillnya Anda diharapkan nanti mampu melaksanakan promosi kesehatan atau sering disebut dengan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien, baik sasarannya individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. Ya, seperti saya jelaskan tadi, sesuai dengan silabus ini pertemuan 1, 2, dan 3 dengan saya, maka pertemuan ini Anda harus bergabung dengan e-learning saya. Di sana ada absensi, ada materi yang bisa Anda upload, mungkin ada video, kemudian ada tugas atau forum diskusi. Jadi pertemuan 1, 2, dan 3 Anda bergabung dengan e-learningnya saya. Sedangkan pertemuan selanjutnya 4 sampai 7 itu pertemuan dengan Bu Titin, sehingga Anda harus bergabung dengan akun e-learningnya Bu Titin. Itu yang perlu Anda jelaskan untuk masa perkuliahan. Jadi ada UTS, nanti UTS-nya materinya dari saya dan UAS-nya materi yang dari Bu Titin. Kemudian masalah praktek atau praktek di sini berkaitan dengan membuat satuan acara pembelajaran atau penyuluhan, kemudian membuat media yang akan dipakai untuk dalam penyuluhan tersebut, dan mempraktekkan atau melakukan role play, mendemonstrasikan penyuluhan kesehatan yang dilakukan per kelompok. Jadi si PEN nanti akan membuat kelompok 1 sampai kelompok 9. Nah, kelompok 1 itu ISPA, kelompok 2 tentang diare, kelompok 3 tentang DPD, kemudian kelompok 4 itu sasarannya adalah keluarga dengan topik atau judul kelompok 4 TBC, kelompok 5 tentang hipertensi, dan kelompok 6 rheumatic arthritis. Kemudian kelompok 7 sampai 9 itu sasarannya adalah kelompok. Jadi kelompok 7 dengan topik penyuluhan tentang DBD, kelompok 8 kesehatan Kespro pada remaja, kelompok 9 kesehatan gigi dan mulut.
Nah, itu tugas per kelompok. Nanti setelah UTS itu Anda sesuai dengan jadwal, Anda akan membuat SAP, kemudian membuat media, dan juga melakukan demonstrasi atau role play. Nah, role play nanti kita lihat kondisi apakah bisa tatap muka di kelas atau Anda membuatkan video role play penyuluhan yang Anda lakukan lalu diserahkan kepada dosen. Itu mengenai teori dan praktek. Lalu mengenai bagaimana penilaian mata kuliahnya. Nah, penilaian mata kuliah ini ada 5 komponen yang dinilai. Yang pertama kadaran dan sikap, itu 10%. Kemudian tugas. Nah, tugas ini kan membuat SAP, membuat media yang per kelompok tadi, itu nilainya kita ambil porsinya 20%. Kemudian praktek, itu role play. Role play demonstrasi terhadap penyuluhan kesehatan sesuai dengan topik yang telah diberikan dan sasaran yang dipilih, itu porsinya 30%. Sedangkan UTS dan UAS itu sama-sama dengan porsi 20%. Nah, itulah hal-hal yang perlu Anda pahami dalam perkuliahan promosi kesehatan ke depan. Jadi mulai saat ini Anda sudah bisa melihat dan mempersiapkan apa-apa yang menjadi sasaran atau tujuan yang harus Anda perhatikan untuk mencapai penilaian yang sempurna untuk perkuliahan promosi kesehatan. Karena kita memakai akun e-learning, sehingga setiap saat Anda bisa mengakses akun e-learning untuk melihat materi, video, dan bisa juga Anda belajar materi-materi dari sumber lain. Namun secara absensi, kalau saya buat pertemuan di setiap pertemuan itu akan dibuat absensi dan diisi. Oleh karena itu mohon kerjasama dari terutama SIPEN untuk berkomunikasi dan mengingatkan sehari sebelum perkuliahan untuk diingatkan supaya apakah sesuai jadwal atau ada perubahan-perubahan mengingat kondisi sekarang ini. Saya rasa itu penjelasan tentang perkuliahan promosi kesehatan berkaitan dengan kontrak atau hal-hal yang perlu Anda pahami dan Anda harus siapkan untuk bisa menjalani dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dan capaian dari mata kuliah ini bisa dicapai dengan maksimal. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti bisa disampaikan di ruang forum diskusi di e-learning. Saya rasa demikian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi di e-learning, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan menjaga kesehatan dan waspada terhadap penularan COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.